Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Permana Putra dari tim Pro sebagai pembicara pertama. Di sini saya ditugasi untuk menyampaikan definisi dan juga latar belakang atas mosi kita hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dalam ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara maritim. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagian bagian dari wilayahnya. Dan juga ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Di sini kita dapat membuat kesimpulan dari Jonathan Ahmad bahwa ekonomi biru ini mengandalkan sumber daya yang ada di laut untuk pembangunan ekonomi nasional. Dan Jonathan Ahmad, dan juga negara Indonesia ini memiliki sebanyak 62% wilayahnya adalah lautan. Dan Jonathan Ahmad, angka 62% itu cukup tinggi dan diterima karena sebuah negara yang memiliki wilayah lautan yang cukup luas dan diterima. Dan juga dari angka tersebut kita dapat membuat kesimpulan juga bahwa lautan yang ada di Indonesia ini sangat bernilai dan diterima karena banyaknya ikan-ikan dan juga terumbu-terumbu karang yang ada di dalamnya itu udah diterima. Dan juga uh, jika terus-terusan diambil ataupun terus-terusan digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional semata dari terhormat, maka sumber daya yang ada di lautan ini akan habis dari terhormat. Dan juga kita belum tentu dapat melestarikan sumber daya yang telah hilang tersebut dari terhormat. Dan juga ikan-ikan langka ataupun ikan-ikan yang sangat langka di lautan Indonesia ini akan habis dari terhormat. Dan juga uh, untuk beberapa tahun yang akan mendatang kita tidak memiliki sumber daya yang ada di laut ini di Umat. Bukankah itu menjadi suatu ancaman yang besar bagi negara Indonesia sendiri dan Umat. Dan juga uh, seperti yang saya sudah katakan barusan dari Umat, bahwa ekonomi biru ini mengandalkan sumber daya yang ada di laut dan Umat. Dan juga mengambil potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara, oleh negaranya sendiri dan Umat. Dan juga menurut Kompasiana.com, predikat negara maritim layak disematkan untuk Indonesia. Bukankah dari negara-negara lain saja sudah mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang maritim dan Umat. Negara kita saja sudah diakui oleh negara-negara luar bahwa negara kita ini adalah negara maritim dan memiliki sumber daya laut yang sangat banyak dari Umat. Bagaimana jika sumber daya laut itu dikuras habis dari Umat? Bukankah itu menjadi suatu kerugian yang besar bagi negara kita sendiri dari Umat? Dan juga menurut Kompas.com, sekarang sebanyak 38% populasi ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikannya. Perlu kita ketahui di sini dari Umat, sekarang saja bahkan kita tidak dapat mengembalikan ikan-ikan yang sekarang sudah kita tangkap dari Muhammad. Dan juga kita tidak dapat melestarikan ikan-ikan yang sudah ditangkap dari Muhammad. Dan juga banyak ekosistem yang rusak akibat adanya pengambilan sumber daya ini dari Muhammad. Dan juga pengambilan sumber daya ini juga berdampak pada nelayan-nelayan yang tradisional dari Muhammad ataupun nelayan-nelayan kecil yang ada di luar sana di Muhammad, yaitu mempengaruhi dari segi ekonomi mereka dan ekonomi mereka justru akan sangat terganggu ketika sumber daya yang ada di lautan ini diambil ataupun dikuras dari terhormat. Dan juga menurut Kompasiana.com, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga menuntut kesulitan ekonomi yang lebih serius dan terhormat. Kita dapat menarik kesimpulan di sini dari terhormat bahwa jika sumber daya yang ada di laut ini dikuras habis ataupun sumber daya yang di laut ini digunakan terus-menerus dengan terhormat, maka nelayan-nelayan tradisional yang ada di Indonesia ini juga akan sangat kesusahan dengan terhormat. Dan juga ekonomi mereka juga sangat akan terganggu dengan adanya pengurasan sumber daya laut ini dengan terhormat. Dan juga menurut Kemenkominfo, Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi, kita perlu mengadakan pertemuan dan berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas mengenai abrasi yang terjadi di pantai Provinsi Bali. Pantai yang mengalami abrasi harus menjadi perhatian khusus agar cepat kita tindak lanjut. Sebenarnya, bukankah dari ulasan tersebut yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan ini juga berdampak kepada
ekosistem-ekosistem yang ada di laut ini gitu. Contohnya saja seperti yang telah saya katakan barusan, pantai-pantai yang di Bali rusak akibat adanya pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar laut tersebut dan terhormat, dan juga kita tidak dapat meneruskan pembangunan tersebut dan terhormat karena itu dapat sangat-sangat mengganggu ekosistem-ekosistem yang ada di laut ini dan terhormat. Dan juga uh, dari 76 km garis pantai yang ada di wilayah Jembrana 20,63 km diantaranya mengalami abrasi di 22 titik pantai. Bukankah itu akan sangat merugikan pantai-pantai yang ada di Indonesia ini dan Rahmat. Pantai-pantai di Indonesia ini seharusnya dilestarikan dan Rahmat, dan juga tidak terganggu akibat adanya pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia ini dan Rahmat. Dan juga seperti telah saya katakan barusan bahwa jika sumber daya laut ini dikuras habis dan Rahmat, akan seperti apa negara Indonesia ini nantinya dan Rahmat. Dan juga ekonomi dari segi nelayan ataupun masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan dari Rahmat itu akan sangat-sangat terganggu dan mereka tidak bisa menafkahi keluarga mereka dari Rahmat. Dan juga akibat adanya pembangunan ini dari Rahmat, banyak pantai-pantai yang ada di Indonesia ini rusak dari Rahmat. Dan juga sebagai bagian dari bukti-bukti saya itu juga sudah mengatakan bahwa pembangunan ini juga sangat-sangat berdampak kepada ekosistem yang ada di laut ataupun yang ada di pantai dari Rahmat. Dan juga kita seharusnya melestarikan ekosistem yang ada di laut tersebut dari Rahmat, bukan malah mengambil ataupun merusak sumber daya yang ada di dalamnya dari Rahmat. Dan juga seperti sudah saya katakan barusan dari Rahmat, akibat pembangunan ini pantai-pantai yang ada di Indonesia ini menjadi rusak dari Rahmat. Bahkan Indonesia ini juga sempat dikenal sebagai pantainya yang indah dan terhormat. Bagaimana jika pantainya rusak akibat pembangunan ini dan terhormat? Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.